Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldianur dari kelas 12/4. Di sini saya ingin menceritakan sebuah biografi dari tokoh ternama Indonesia, yaitu Soekarno. Berikut videonya. Insinyur Soekarno atau akrab disapa Bung Karno, sebuah nama yang sudah sangat tak asing di telinga anak bangsa. Seorang yang sangat dihormati dan disegani rakyatnya. Beliau adalah sosok yang disegani sebagai sang proklamator. Beliau jugalah presiden pertama dari tanah air Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Pada usianya yang ke-11, namanya berganti menjadi Soekarno. Ayah dan ibunya menikah ketika bertemu di Bali. Beliau diketahui memiliki seorang saudara kandung perempuan bernama Soekarmini. Beliau menghabiskan masa kecilnya bersama sang kakek yang bernama Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian, ia pindah ke Mojokerto bersama kedua orang tuanya. Di Mojokerto, Soekarno kecil bersekolah di RST Ireland School. Namun, di tahun 1911, beliau pindah ke Europe Lager School agar beliau bisa lebih mudah diterima di Huger Burger School, Surabaya. Setelah lulus di tahun 1915 dari Europe Lager School, beliau lanjut bersekolah di Huger Burger School. Selama di Surabaya, Soekarno tinggal bersama Hos Cokro Aminoto yang merupakan salah satu tokoh organisasi pertama di Indonesia. Di masa inilah, jiwa kepemimpinan nasionalisme dan wawasannya makin bertumbuh. Tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknik Hogeschool School te Bandung, atau yang sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Beliau mengambil jurusan Teknik Sipil. Di masa ini, jiwa nasionalismenya makin kuat. Bersama para pemuda lainnya, ia bahkan mendirikan klub kuliah umum bernama Aglemene Study Club. Klub inilah yang nantinya akan menjadi Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Melihat betapa aktifnya Soekarno dalam menyebar dan mengajarkan nasionalisme, membuat pemerintah Belanda khawatir. Akibatnya, Soekarno harus berkali-kali keluar masuk penjara. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya sama sekali. Di tahun 1931, saat keluar dari penjara Sukamiskin di Bandung, beliau sempat memberikan pesan kepada kepala penjara yang berisi, "Seorang pemimpin takkan berubah karena hukuman. Aku masuk penjara demi Indonesia merdeka, dan aku meninggalkan penjara dengan tujuan yang sama." Sejak itu, ia sibuk menghadiri rapat, sibuk mempengaruhi massa, dan berpidato dari satu podium ke podium lain demi membangkitkan semangat rakyat. Aktivitasnya ini membuat ia kembali harus masuk jeruji besi di tahun 1933, yang kemudian membuatnya harus diasingkan ke Ende, salah satu pulau terpencil di Flores. Namun, karena ia tetap tidak berhenti di situ saja, di tahun 1938, ia dipindahkan kembali ke Bengkulu. Saat Belanda menyerah dan Indonesia diambil oleh Jepang, beliau makin aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Beliau sibuk merumuskan Pancasila, ikut andil dalam merumuskan Undang-Undang Dasar, hingga menyusun naskah proklamasi bersama para pejuang lainnya. Namun, satu hari sebelum proklamasi, Soekarno harus diasingkan ke Rengas Dengklok bersama Muhammad Hatta oleh golongan muda akibat adanya perbedaan pendapat. Namun, ia dijemput kembali untuk mempersiapkan naskah proklamasi, dan keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, diawali dengan sebuah pidato. Beliau didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi sebagai tanda merdekanya bangsa Indonesia. Satu hari kemudian, beliau diangkat sebagai presiden dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Namun, situasi buruk tak berhenti sampai di situ saja. Indonesia kembali ingin direbut oleh sekutu dan Belanda di tengah kekacauan dan pemberontakan internal. Beliau mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui perjuangannya, ia sibuk berpidato, menyatukan semangat rakyat dari satu kota ke kota lain. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu dengar tu hakati emburi. Ampia engkar jolong kerajaan kasih jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk peranjangan. Kotak kapito kalau lepas bahagia. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Hingga peristiwa pemberontakan di tahun 1965 mengharuskan beliau lengser dari posisinya sebagai presiden. Di tahun 1967, posisinya digantikan oleh Soeharto. Kondisi kesehatannya kian memburuk. Ia dinyatakan mengalami kerusakan pada ginjal kirinya, tetapi menolak pengangkatan ginjal. Hingga pada 21 Juni 1970, beliau dinyatakan meninggal dunia. Demikianlah riwayat hidup Insinyur Soekarno, pahlawan proklamasi yang dicintai segenap rakyatnya. Dengan segala hormat, kami berterima kasih, wahai pahlawanku, Insinyur Soekarno. Sekian video singkat dari saya mengenai biografi Insinyur Soekarno. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi atau penulisan kata. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.